Halo teman-teman, jumpa lagi di Pamong Channel. Kali ini kita tetap akan membahas tentang SPPI ya. Ya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman terkait SPPI, bagaimana tesnya, kemudian ada banyak yang belum mendapat email juga ya. Sementara ini sudah mendekati tanggal 21, 22, 23. Info terakhir yang saya dapat bahwa SPP ini ujian yang batch 3 gelombang 2 itu memasuki ujian psikologi, namun ada beberapa memang yang belum mendapat email. Jadi teman-teman tetap tunggu saja. eh, Kalaupun sudah mendapat email, kemudian ini apa namanya, lokasinya agak jauh dari rumah teman-teman, itu mungkin nanti alternatif lain bisa teman-teman untuk menghubungi tempat di lokasi tempat teman-teman akan melaksanakan ujian ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan sharing kepada teman-teman terkait psikologi ya, terkait psikotes kepribadian khususnya yang mungkin nanti akan di akan masuk di dalam tes CAT-nya yaitu EPPS ya. Nah, tapi ada beberapa mungkin yang mungkin nanti ini tes psikologinya berupa gambar, tapi nanti di video selanjutnya akan coba saya akan share juga. Oke. Saya izin share screen dulu. Oke, teman-teman. Oke. Nah, tes psikologi EPPS ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti masuk di dalam eh, mengikuti tes CAT EPPS, jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa tes psikologi EPPS ini eh, kepribadiannya tidak ada jawaban benar ataupun jawaban yang salah. Oke. Nah, ini sama seperti kalau dalam SKD itu TKP ya, teman-teman. Nah, nanti. Tapi nanti ada bedanya dengan TKP. Jadi intinya itu tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Jadi setiap jawaban itu ada poinnya. Nah, bagaimana cara penilainya? Nah, itu nanti ada sendiri ya, teman-teman. Itu yang mengetahui adalah psikolog. Nah, jadi kita memberikan tips saja supaya teman-teman bisa mengerjakan dan harapannya nanti bisa lulus gitu ya. Oke. Nah, tes psikotes kepribadian BPS ini pada dasarnya hanya mengetahui apa saja kebutuhan, tipe-tipe motivasi, dan kesuksesan dari individu-individu. Oke. Nah, jadi teman-teman itu nanti akan dilihat gitu ya. Misalkan nih teman-teman daftar SPPI gitu ya. Nah, nanti kan tujuan visi misinya SPPI itu apa? Nah, ini visi misinya SPPI itu apa? Nah, nanti akan disesuaikan gitu ya. Misalkan nanti daftar di TNI. Nah, itu nanti akan menyesuaikan juga. Daftar di polisi. Ya, nanti akan menyesuaikan juga. Jadi, disesuaikan dengan profesinya lah istilahnya. Jadi, tidak ada jawaban benar atau salah, tapi disesuaikan dengan profesinya. Kalau profesinya dosen, nah nanti sesuai dengan dosen gitu ya. Kalau profesinya pilot, nanti akan sesuai dengan pilot. Nah itu jadi apa saja yang menjadi kebutuhan ya. Oke. Nah, tes psikologi atau tes psikotes kepribadian PPS ini termasuk dalam tes kepribadian yang objektif ya. Objektif artinya tidak ada salah atau benar gitu ya. Jadi tergantung dari individu yang mengerjakan gitu lah ya. Tergantung individu yang mengerjakan. Ekspresi jawaban dibatasi oleh jawaban yang tersedia. Artinya ini dibatasi dua pernyataan ya, dua pernyataan. Artinya nanti teman-teman akan dihadapkan dua pernyataan ya. Jadi ini pertanyaan tertutup ya, ada dua pernyataan. Jadi tidak kita mengisi sendiri gitu enggak, tapi ada dua pernyataan, nanti kita disuruh memilih gitu ya. Respon merupakan gambaran kondisi internal subjek. Jadi yang
respon dari teman-teman ketika memilih misalkan dihadapkan dua pernyataan ini itu responnya bagaimana? Oh, ternyata saya pilih pernyataan satu atau saya pilih pernyataan dua. Nah, seperti itu. Nah, jadi tetapi tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi tergantung profesinya tadi. Ya, jadi kalau teman-teman mau daftar SPPI berarti ya harus lihat nih nanti searching ya teman-teman visi misinya SPPI itu apa. Nah, nanti dipelajari betul-betul visi misinya SPPI itu apa dan nanti akan bisa menjawab dan disesuaikan dengan visi misinya SPPI. Ya, pernyataan ini. Soalnya ini di mana-mana itu EPPS pertanyaannya sama gitu ya. Dua pernyataan ini sama. Jadi kalau teman-teman mengikuti tes EPPS di masuk kerja itu sama EPPS di kedinasan, TNI Polri itu sama semuanya. Ya, instrumennya sama. Cuman itu disesuaikan dengan itu tadi profesinya. Nah, karena kita mau daftar SPPI, berarti kita harus paham nih visi misi SPPI itu apa. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada kalau kita belajar tentang EPPS, oke, kalau kita belajar tentang EPPS, kita ini nanti akan dihadapkan beberapa need atau kebutuhan tadi ya. Ini ada achievement ya, kemudian ada difference, order, expectation, autonomy, evaluation, interaction, sama sequence ya. Jadi ada banyak nih. Eh, ini ada disingkat-singkat gitu ya. Oke. Nah, ada banyak. Nah, kebutuhannya itu gini teman-teman. Jadi misalkan kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan ini nanti akan di apa namanya diterjemahkan atau diubah ke dalam suatu pernyataan. Nah, nanti teman-teman akan milih. Oke. Jadi kalau ingat-ingat ya teman-teman, kalau kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan berarti dia positif, teman-teman. Oke, ingat-ingat. Jadi kalau nanti ada suatu pernyataan yang kaitannya dengan berprestasi menghadapi tantangan, berarti dia positif. Oke, kalau kebutuhan ini yang kedua, kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu, itu bisa dua-duanya, bisa positif, bisa negatif. Oke, jadi ada dua, ada positif, ada negatif terkait dengan posisi mengalah. Oke, nah kalau kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur, nah berarti ini segala sesuatu dengan teratur berarti dia positif. Oke, diingat-ingat ya teman-teman, karena nanti akan berguna untuk mengerjakan soal-soal EPPS gitu ya. Kalau kebutuhan untuk menonjolkan diri, nah ini menonjolkan diri, dipuji dan pamer, ini apa otomatis dia tuh negatif. Oke. Kemudian kebutuhan untuk tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini kan berdasarkan ini ya, apa namanya? Tergantung konteksnya ya. Nah, ini nanti bisa dia negatif sama positif. Jadi ada dua. Pokoknya kalau ada dua nih berarti tergantung kondisional istilahnya. Kemudian yang keenam, kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Oke, ini positif ya, termasuk positif. Kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Jadi karena itu tergantung juga kondisinya bagaimana. Jadi dia ada dua, negatif sama positif. Diingat-ingat. Kebutuhan untuk mendapat perhatian yang lebih. Ini perhatian tapi dia lebih. Berarti negatif. Oke, jadi rumus ini mungkin teman-teman bisa screenshot dulu atau nanti diulang-ulang lagi videonya supaya hafal nih ke delapan ini, ke delapan need ini atau kebutuhan ini ya. Nah, ternyata di sini ada lagi banyak kebutuhan gitu ya. Ada 16, ada berapa ya? Ya, ada 16. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ulang-ulang lagi videonya supaya hafal gitu ya. Nah, yang kesembilan kebutuhan untuk lebih atau menang atas orang lain. Nah, untuk lebih atau menang atas orang lain. Nah, ini tergantung kondisinya ya teman-teman. Jadi tidak selalu itu negatif. Bisa saja dia positif atau negatif juga. Jadi dua-duanya bisa tercover. Kemudian kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa kurang mampu gitu ya. Kurang mampu, kurang mampu. Berarti dia negatif.
karena dia tidak menunjukkan kemampuan dirinya gitu ya. Oke. Nah, kebutuhan untuk menolong orang lain. Nah, ini juga sudah positif. Oke. Kemudian kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Oke. Ini bisa negatif, ini bisa positif. Oke. Kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai tuntas dan selesai. Nah, ini biasanya kalau ASN itu yang dinilai adalah hasilnya gitu ya. Pekerjaan berdasarkan hasil seperti itu. Ya, jadi positif gitu. Kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain gitu ya. Berarti bersosialisasi gitu lah istilahnya ya. Nah, ini tergantung juga konteksnya. Ada yang bisa negatif, ada yang bisa positif. Lalu kebutuhan untuk menentang atau menyerang orang lain baik dalam pandangan maupun tindakan. Menentang atau menyerang, ya itu berarti negatif dong ya. Kemudian konsisten. Kalau konsisten berarti positif gitu ya. Nah, itu dari 16 ini teman-teman coba nanti dihafalkan atau mungkin dihafalkan lah istilahnya ya supaya nanti bisa di pikiran teman-teman tuh ada gambaran lah sebelum mengerjakan EPPS. Jangan sampai teman-teman mengerjakan EPPS itu tidak memiliki dasar terlebih dahulu. Nah, jadi asal-asalan menjawab karena nanti jawaban teman-teman akan dilihat konsistensinya. Misalkan nomor satu jawab A gitu ya. Tiba-tiba nomor 5 dengan pertanyaan yang sama atau pernyataan yang sama diubah sedikit kata-katanya, teman-teman jawab B. Seharusnya kan jawab A. Jadi yang dinilai dari salah satu yang dinilai dari EPPS itu adalah konsistensi ya teman-teman. Jadi tidak dinilai benar atau salahnya, tapi konsistensi. Kalau teman-teman jawab A, suatu pernyataan di nomor satu misalkan, maka di nomor yang lain yang soalnya hampir mirip diubah sedikit, berarti teman-teman juga harus konsisten menjawab A gitu ya. Oke, ini tipsnya ya, ada tipsnya ini. Oke. Nah, misalnya gini, achievement tadi kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan, ya. Kebutuhan untuk menghadapi tantangan tadi apa? Positif. Oke. Kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Tadi posisi mengalah kurang mampu berarti dia bisa positif, bisa negatif. Nah, gini, jika menemukan pasangan pernyataan seperti itu, jadi kan saya menyebutkan kalau PPS itu ada dua pernyataan. Nah, nanti teman-teman bisa menilai pernyataan yang satu itu positif atau negatif, atau positif negatif, dan kedua juga sama. Jadi nanti dihadapkan gitu ya. Gini, jika menemukan pasangan pernyataan seperti itu, maka pilih yang menyatakan achievement karena terkait positif. Jadi kalau misalkan gini, positif bertemu dengan positif negatif. Ini pernyataan satu, berarti dia nanti akan positif. Oke. Nah, misalkan nomor dua ini, misalkan positif bertemu dengan negatif. Berarti dia apa? Ne, apa? Positif. Oke. Kalau negatif bertemu negatif, ya negatif gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Pokoknya seperti ini. Kalau positif bertemu positif negatif, pilih yang positif. Kalau positif bertemu negatif, berarti pilih yang positif. Kalau negatif bertemu negatif, ya negatif gitu ya. Artinya ini pilih yang ini kalau negatif itu. Pilih yang eh, sesuai. Sesuai dengan profesi. Profesinya apa? Berarti SPPI. Kembali lagi. Oke. Bagaimana kalau positif bertemu dengan positif? Berarti ya tetap positif, tapi yang sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan SPPI ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Pokoknya kalau positif bertemu positif negatif itu positif, positif bertemu negatif itu positif, negatif bertemu negatif itu negatif tapi disesuaikan dengan yang SPPI. Kalau positif bertemu positif juga disesuaikan dengan yang SPPI yang positif. Oke, gitu ya teman-teman. Sebentar, saya akan berikan contoh soalnya. Nanti teman-teman bisa cari kok browsing di searching di pencarian terkait soal EPPS itu sudah banyak. Cuman yang saya share ini adalah tipsnya, tips cara mengerjakannya ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya stop share screen dulu.
Oke, nah ini ada beberapa soal ya teman-teman. Ada banyak sekali soal di sini. Saya tidak akan bahas semuanya. Jadi teman-teman bisa ini, bisa apa namanya, bisa cari di searching sendiri, bisa. Kebanyakan itu ada 42 soal itu ya. Oke, bentar. Saya akan berikan beberapa contoh soal saja ya. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi misalkan nomor satu ini. Nomor satu ini terdiri dari dua pernyataan teman-teman. Nah, pernyataan A sama pernyataan B. Nah, nanti teman-teman suruh milih nih dua pernyataan ini. Puas ketika mendapat pengakuan dari masyarakat. Kira-kira positif atau negatif? Kalau saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai. Positif atau negatif. Nah, ini kalau kita sulit ya, kalau kita sulit untuk menentukan positif atau negatifnya, kita kembalikan ke tujuan SPPI-nya apa? SPPI-nya ya. Ingat, PPS itu sesuai dengan profesinya. Puas ketika mendapat pengakuan dari masyarakat. Artinya bisa positif, bisa negatif juga ya. Karena apa namanya bisa bisa kalau kalau puas gitu kan pengakuan gitu ya, mendapat pengakuan artinya kalau mendapat kritik berarti tidak puas gitu ya. Seperti itu ya, positif negatif tergantung konteksnya. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai. Nah, ini saya suka berbicara tentang hal-hal yang saya capai. Ini bisa juga positif negatif. Oh iya, tadi saya belum jelaskan kalau positif negatif bertemu positif negatif juga ya. Nah, ini berarti ya tergantung SPPI-nya bagaimana. Kalau SPPI itu kan lebih ke masyarakat ya, pelayanan gitu ya. Oke, jadi kalau pelayanan berarti ke masyarakat ini. Nah, ini. Jadi kan kalau yang B ini lebih ke pribadi gitu ya. Nah, jadi menurut saya lebih pilih yang A. Gitu ya. Oke, nah nanti kalau teman-teman pilih yang B juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau ada pernyataan yang lain yang sedikit diubah pertanyaannya, teman-teman harus konsisten. Nah, yang dinilai adalah konsistensinya. Nah, tapi saran saya, teman-teman harus pelajari ini dulu, visi misinya, visi misinya apa namanya SPPI, supaya nanti teman-teman jawabnya sesuai dengan yang diminta oleh SPPI, gitu. Nah, misalkan gini, nomor dua, mencari posisi lebih tinggi agar bisa mengatur orang lain dan mengarahkan kemana institusi akan bergerak. Ingat, ini lebih tinggi, oke, mengarahkan kemana institusi akan bergerak. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan hal-hal yang dengan cara saya sendiri tanpa menghiraukan apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Berarti ini negatif ya. Dia artinya tidak kerjasama gitu ya. Kalau ini mencari posisi lebih tinggi agar bisa mengatur orang lain dan mengarahkan kemana institusi akan bergerak. Ini bisa positif, negatif, gitu ya, tergantung konteksnya. Nah, yang paling sesuai dengan SPPI yang mana? Ya ini ya. Jadi kalau yang B ini lebih ke sendiri karena SPPI itu nanti tujuannya kan organisasi ya, berorganisasi untuk mendukung Badan Gizi Nasional ya istilahnya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman sekilas tentang ini apa namanya soal PPS. Nah, nanti teman-teman lebih banyaknya nanti bisa kerjakan sendiri, bisa searching soal-soal tentang SPPI dengan tips-tips yang saya berikan tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu dalam nanti mengerjakan CAT psikologi di tes SPPI. Dan nanti video selanjutnya juga saya akan coba jelaskan tentang mungkin pernyataan iya atau tidak gitu ya, atau mungkin menggambar juga. Kemarin sempat saya lihat di persyaratannya disuruh membawa pensil gitu ya, pensil. Kemungkinan kalau membawa pensil sama papan itu kemungkinan untuk menggambar teman-teman ya. Tapi saya belum tahu juga.
Tapi biasanya kalau menggambar itu menggunakan pensil HB. Nah, di situ persyaratannya pensil 2B. Ya, saya kurang tahu ya. Kalau biasanya kalau tes di dalam kedinasan TNI Polri itu menggambar itu syaratnya wajib menggunakan pensil HB. Tapi di situ 2B, tapi tidak apa-apa. Nanti akan juga saya share terkait mungkin gambar orang, gambar pohon, gambar warteg, sama gambar rumah pohon orang gitu ya. Tips triknya bagaimana. Oke. Itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.